Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat yang menyimak muhasabah Ramadan di pagi hari ini dari RRI Serui. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita belum tiba ajal, masih bangun kembali untuk menunaikan ketaatan kepada Ilahi Rabbi. Karena sungguh sejatinya tadi kita tidur, ruh kita digenggam Ilahi. Ruh orang yang mati digenggam Allah. Ruh orang mati tidak dilepas lagi, tapi ruh kita yang tidur kemudian bangun lagi, maka nanti akan ada masanya digenggam selamanya ila ajalim musamma. Dalam surah Az-Zumar ayat 42. Sahabat-sahabat, rekan-rekan muhasabah Ramadan rahimakumullah. Kita akan coba muhasabah pada pagi hari ini tentang puasa. Kalau puasa Ramadan tentu sering kita dengar dan bahkan mungkin menjadi hafalan bagi jamaah. Dalam surah Al-Baqarah 183 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa terkait ini sabda Nabi menyebutkan, kullu amali binu Adam yudha'aful hasanatu asratu amsalha ila sab'amiyatin di'afin. Qala Allah azza wa jalla illa as-saum fa innahu li wa ana jazibih. Yada'u ta'amahu wa sahwatuhu minal ajali. Lis-shaimi farhatani farhatun 'indal fitrah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufun fa mis-shaim atyabu 'indallah min rihil misk. As-saumu junnah. As-saumu junnah. Yang artinya adalah setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan, diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri akan mengganjarnya. Dia, kata Allah, hamba yang berpuasa tadi meninggalkan makanan dan birahinya hanya untukku. Orang berpuasa punya dua kegembiraan. Satu kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan lain ketika bertemu Allah Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada bau kasturi. Puasa itu adalah perisai. Puasa adalah perisai. Nah, bisa kita jelaskan tentang hadis ini bahwa sahabat-sahabat rekan-rekan, anak Adam itu punya amalan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Ini yang standar. Dalam surah Al-An'am 160 disebutkan oleh Allah, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa laksanakan satu kebaikan maka baginya 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bil hasanati wa man jaa'a bil bis, dan sebaliknya, kalau melaksanakan satu keburukan takkan dibalas kecuali yang seumpamanya, yang semisalnya. Nah, 700 kali lipat ini Allah kehendaki, standarnya 10 kali lipat, tapi kemudian bisa 700 kali lipat. Khusus puasa Allah sampaikan istimewa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri mengganjarnya. Kenapa demikian? Karena manusia meninggalkan makanan yang halal dan juga istri yang halal hanya karena Allah dan untuk Allah. Nah, kan misalnya ini para suami-suami, para laki-laki dan juga para istri-istri itu halal di bulan Ramadan. Halal malamnya, kalau siangnya menjadi haram karena Allah. Maka jangan coba-coba. Kalau berani-berani bukan suami istri siang hari Ramadan, wih, dahsyat. Menjadi hukumannya, sanksinya adalah merdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan fakir miskin, atau ya pilihan lainnya. Tapi yang jelas yang pertama, punya budak merdekakan karena kau melanggar kehormatan bulan Ramadan. Puasa 2 bulan berturut-turut dan kemudian memberi makan fakir miskin. Saking dahsyatnya kehormatan bulan Ramadan.
karena dia merupakan puasa itu kata Allah untukku dan juga akan membalasnya. Dan meninggalkan birahinya kita hanya karena Allah. Kemudian kita berpuasa ini, nanti kegembiraannya ada dua. Pas berbuka puasa kita rame-rame kumpul-kumpul menunggu detik-detik azan berkumandang. Makanya itu saya sering sampaikan di mimbar-mimbar, kita ini kalau Ramadan paling merindukan suara azan. Azan subuh kah, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka jangan mengatakan maghrib Pak Ustadz. Nah itu sudah memang kita paling tepat waktu kalau khusus untuk azan maghrib bulan puasa. Tapi kadang-kadang untuk sholat-sholat lainnya kita tidak terlalu menunggu azan atau tidak, kita tidak terlalu peduli. Tapi kalau maghrib ini betul-betul kita tunggu. Memang Allah menyampaikan itu kegembiraan tatkala berbuka. Itu kegembiraan yang pertama. Dan kemudian kegembiraan lain adalah ketika bertemu Allah kelak di akhirat. Orang berpuasa bulan Ramadan mendapatkan surga yang pintu gerbangnya saja itu, ya pintu gerbangnya saja namanya pintu gerbang Rayyan. Nah, dan ingat, biasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya ya agak menyengat, kalau udah agak siang agak menyengat. Tapi Allah sampaikan dalam hadis Nabi, sungguh bau mulut orang berpuasa itu sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Jadi kalau lagi puasa jangan dekat-dekat kalau ngomong, karena mau tidak mau itu terjadi proses dalam perut yang itu sehat, walaupun ya prosesnya tidak nyaman, bau mulut menyengat. Nah, dan dikatakan oleh Nabi, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, puasa adalah perisai. Jadi anak-anak muda yang belum menikah maka puasalah. Ya ma'asyaras sabab, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang berani, yang mampu menikah, maka menikahlah kalau mampu, supaya tersalurkan hasratmu. Kalau kau yang tidak mampu, maka puasalah, karena puasa itu sebagai perisai untuk menandingi supaya birahi yang tinggi itu bisa dijinakkan begitu rupa. Jadi dengan puasa itu insya Allah menjinakkan birahi. Anak muda yang belum mampu menikah, maka berpuasa itu pilihan paling utama. Nabi mengatakan di surga ada 8 pintu. Di dalamnya ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa masuk dari sana kecuali orang-orang yang berpuasa. Saya kenal sosok yang rajin puasa, namanya Pak Kusnadi. Beliau sekarang sudah tidak diserui, tapi sering kami interaksi. Dia sampaikan bahwa beliau itu berpuasa, Senin Kamis puasa, puasa Daud juga puasa yang lebih juga puasa. Bahkan kalaupun ada undangan pengantin segala macam, beliau tetap puasa. Baru bagaimana makannya? Saya bawa anak kecil Pak Ustadz, terus saya ambil makanan, saya suap itu anak kecil, saya tetap puasa. Masya Allah. Maka beliau insya Allah sosok yang insya Allah berdasarkan riwayat Nabi, di surga ada 8 pintu, di dalamnya ada satu pintu yang dinamakan Rayyan. Tidak ada yang bisa masuk dari sana kecuali orang-orang puasa. Mudah-mudahan itu adalah Pak Kusnadi. Kemudian pernah terjadi bahwa Ummu Umarah binti Ka'ab, Nabi masuk menemuinya, lalu dia menyuguhkan makanan kepada Nabi, lalu sabda, makanlah. Maka Nabi mengatakan, aku sedang puasa. Nah, orang yang sedang puasa itu kalau ada orang yang makan sinya, maka para malaikat bersolat untuknya sampai orang-orang makan itu selesai. Jadi kalau ada godaan, gangguan orang puasa sebelum ada orang makan, maka tetap bertahan puasa. Malaikat bersolat untuknya sampai orang-orang makan itu selesai. Masya Allah. Orang yang puasa itu kalau ada orang makan sinya, maka para malaikat akan bersolat untuknya sampai mereka selesai. Jadi kalau ada godaan bagi orang berpuasa, dia tetap berpuasa, itu nanti keren, mendapatkan sholawat dari para malaikat. Sahabat-sahabat, rekan-rekan rahimakumullah, Ramadan akan berlalu, maka nanti ada namanya puasa Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kamis setiap minggu 2 kali, ada puasa Ayyamul Bait ketika bulan terang benderang sekali, maka ada manfaat dan maslahat di dalamnya. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita kemampuan menunaikan ibadah-ibadah ini. Khusus pada kaum Hawa, bahkan dikatakan 4 perkara pasti engkau masuk surga, yaitu idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau dia sholat 5 waktunya, puasa yang Ramadannya, kemudian tutup aurat jaga kehormatannya, patuh kepada suaminya, dikatakanlah kepadanya, masuk surga engkau dari pintu mana saja engkau suka. Hanya dengan sholat 5 waktu yang wajib, puasa Ramadan yang wajib, tutup aurat yang wajib, patuh sama suami yang memang dilakukan kewajiban, maka insya Allah pasti akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita diberikan ridho dan juga kebaikan-kebaikan dunia akhirat,
dan kita mendapatkan taubat sebelum wafat, husnul khotimah jelang wafat meninggal dunia. Amin ya arhamar rahimin. Kau kabulkanlah doa kami dan juga lindungi pelihara saudara kami di Gaza Palestina. Ya arhamar rahimin, kepada kami mohon, mengharap dan mengadu. Wallahul musta'an wa litiklan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.